Tuhanlah bintang pedoman, arah dan tujuan. Hidupnya penuh tantangan, penuh perjuangan. Gelombang badai dan taufan menghadang di jalan. Mungkinkah bahtera tahan sampai ke tujuan? Di pantai kebahagiaan satu dengan Tuhan. Mari bersatu, mari berpadu dalam satu iman, dalam Kristus Tuhan, sampai ke tujuan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing, selamat sore. Pada hari ini, hari Senin 14 September, gereja mengajak kita untuk merayakan pesta salib suci. Semoga lewat perayaan ini kita juga semakin diteguhkan dan sungguh semakin dimampukan untuk menyadari perjuangan hidup kita, khususnya di dalam memanggul salib kita masing-masing, karena dengan salib itulah kita diselamatkan. Pada perayaan kudus kita ini juga kita ingin memohon rahmat keselamatan Allah bagi saudara-saudari kita yang telah menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi Mama atau Kakak Teresia Sia yang 40 hari lalu telah dipanggil menghadap Tuhan, dan juga Mama atau Nenek Donata Danin 11 tahun yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Agar layak dan pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan mohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu, Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu, Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mada kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, menurut rencana penyelamatan umat manusia, Engkau menghendaki putramu terkasih menanggung derita dan wafat di salib. Semoga kami di dunia ini mengakui karyanya yang mulia dan kelak di surga menikmati ganjaran penebusannya. Maka tuntun dan sertai kami dengan penuh kasih, agar kami mampu pula memanggul salib kami masing-masing, agar kami juga layak dan pantas menerima kemuliaan-Mu untuk menikmati kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Kami juga bersyukur atas ulang tahun saudara-saudari kami, Bapak Heri Wijaya, Rince Tengku, Renald Cuanda. Engkau telah mempercayakan rahmat kehidupan bagi mereka, dan dengan penuh sukacita mereka telah menghidupinya dalam usaha iman mereka kepadamu. Berkati pula mereka dalam kehidupan selanjutnya, di dalam pekerjaan dan usaha-usaha mereka, agar sungguh semakin menggembirakan dan membahagiakan hidup mereka. Kami juga mohon rahmat keselamatan-Mu bagi Mama atau Kakak Teresia Sia, 40 hari yang lalu telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan juga Mama atau Nenek Donata Danin, 11 tahun yang lalu Engkau telah panggil menghadap hadirat Tuhan. Mereka telah memperjuangkan keselamatan yang Engkau tawarkan bagi kami umat-Mu, dan mereka telah Engkau panggil kembali ke hadirat-Mu. Bukakan pintu surga bagi mereka, dan teguhkan iman segenap keluarga yang ditinggalkan. Semua ini kami mohon kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari Kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuluh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami telah berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut ular, jika ia memandangnya, ia akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrem Mazmur Tanggapan Puji Syukur 830. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Dengarkanlah pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku.
Aku mau membuka mulut untuk mengatakan amsal. Aku mau menuturkan hikmat dari zaman purbakala. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Ketika Allah membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mendambakan Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Tetapi mulut mereka tidak dapat dipercaya dan lidah mereka membohongi Allah. Hati mereka tidak berpaut padanya dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Akan tetapi Allah itu penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan amarahnya dan tidak melampiaskan keberangannya. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas serta di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Ya Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun,
Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini 14 September, gereja merayakan pesta Salib Suci. Bagi umat Kristiani, Katolik, Protestan, dan bahkan seluruh denominasi Protestan pasti mengenal yang namanya salib, dengan berbagai macam model salib. Dan salib tentu saja mempunyai makna begitu luas. Kalau kita lihat dalam 3 kutipan sabda pada hari ini, paling tidak kita bisa melihat bahwa salib itu merupakan tanda atau simbol kerendahan hati. Dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, sangat jelas di sana dikatakan bahwa bagaimana Yesus yang dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Salib bisa berarti kerendahan hati, bisa berarti ketaatan, atau bisa berarti pengorbanan, bisa pula berarti penyelamatan. Juga dalam bacaan pertama kita mendengarkan tadi bagaimana tanda ular tedung yang dibuat untuk menyelamatkan bangsa Israel ketika mereka dipatuk oleh ular. Setiap mereka memandang patung ular tedung itu, mereka akan diselamatkan. Dan dikatakan dalam Injil bahwa disamakan dengan itu, seperti Yesus, seperti ular ditinggikan, dengan demikian pula Yesus akan ditinggikan supaya menyelamatkan umat manusia. Kalau ular buatan atau patung ular yang dibuat oleh Musa dari tembaga dengan maksud supaya mengingatkan bangsa Israel akan karya penyelamatan Allah ketika mereka dipagut ular, setiap kali mereka memandang ular tembaga itu, mereka dikatakan tetap hidup. Nah, bagi umat Kristiani dalam Injil dikatakan bahwa Anak Manusia ditinggikan. Dan ditinggikan di mana? Ditinggikan di kayu salib. Nah, setiap manusia yang beriman, yang percaya, memandang salib itu akan diselamatkan. Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Salib
bisa bermakna penyelamatan Allah bagi kita. Dan karena itulah juga Yesus mengajak kita untuk setiap orang yang sungguh mau mengikuti Yesus, Yesus mengatakan kamu harus memikul salibmu. Artinya kita harus menerima penyelamatan Allah agar kita sungguh-sungguh selamat. Dan bagaimana caranya menerima penyelamatan Allah bagi diri kita adalah dengan percaya, adalah dengan memandang salibnya dan mengikuti Dia. Saudara-saudari terkasih, semoga lewat perayaan kudus kita ini, lewat perayaan pesta salib suci ini, kita sungguh semakin diteguhkan untuk menghayati kehidupan kita di dalam memanggul salib kita masing-masing, agar kita sungguh dibebaskan dari segala salah dosa kita, dan terlebih kita sungguh memperoleh keselamatan yang dari Allah yang telah Ia datangkan melalui salib Putranya Yesus Kristus. Mari kita persembahkan seluruh harapan kita ini dalam persembahan kudus lewat liturgi Ekaristi. Mada Bakti 499. Hati Yesus yang berkobar karena api cintanya, oh sungguh yang diharapkan belas kasih umatnya. Hati Yesus ampunilah dari dosaku semua. Hati Yesus penuh cinta pada umat manusia. Oh semoga bangsa-bangsa datang sujud padanya. Hormat, syukur dan pujian nyanyikanlah Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari baginya. kemurahan menerima roti yang kami siapkan adalah saudara usaha manusia yang bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Yang berkobar karena api cintanya, oh sungguh yang Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, diharapkan sebab dari kemurahan menerima anggur yang kami siapkan ini adalah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Yesus, ampunilah dari dosaku semua. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber keselamatan kami, semoga persembahan yang kami unjukkan ini menghapus dosa-dosa kami, sebab dosa seluruh dunia telah diampuni berkat penebusan di salib dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu.
sebab keselamatan umat manusia telah Kau dasarkan pada kayu salib, agar sumber kematian memancarkan kehidupan. Karena pohon di Firdaus kami dikalahkan, karena pohon salib kami diberi kemenangan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu seluruh isi surga memuji kemuliaan-Mu. Para malaikat yang bertahta dan berdaulat bersujud menyembah dengan gemetar. Para malaikat dan malaikat agung bersukaria dengan riang gembira. Kami pun berharap akan Kau perkenankan memadu suara dan turut memuji di Kau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi hamba-Mu Teresia Sia dan Donata Danin, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami masing-masing, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat,
para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, Doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rohus, Doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Damianus, Doakanlah kami. Santa Dipna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus penyelamat kami, Engkau sudah memberikan kepada kami segala yang diperlukan, agar semua orang dapat memperoleh kehidupan sejati. Kami telah Kau lepaskan dari dosa dan maut berkat wafat-Mu di salib. Kami mohon, bimbinglah kami senantiasa di jalan menuju kebahagiaan kebangkitan. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi seluruh tugas tanggung jawab dan pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Mada Bakti 505. Yesus Tuhanku Juru Selamat, kami bermohon kepadamu. Doakan kami pada Bapa, karena kasih-Mu yang berlimpah. Doakan kami